Pengumuman itu datang seperti bom yang meledak di tengah malam. Nama saya Ratih Wijaya dihapus dari daftar calon gubernur hanya karena pernikahan lesbian saya dengan Sari terbongkar ke publik, meninggalkan karir politik saya yang sedang menanjak dalam kekacauan total. Ruang rapat partai di Jakarta tiba-tiba sunyi, hanya suara televisi yang terus mengulang berita itu. Oto kami berdua di pantai Bali tahun lalu, tangan saling genggam di bawah pohon kelapa, kini jadi bukti yang menghancurkan segalanya. Saya berdiri di sana, tangan gemetar memegang ponsel, pesan dari ayah saya masuk bertubi-tubi, kamu sudah hancurkan nama keluarga, Ratih. Tapi di balik kegelapan itu, tak ada yang tahu bahwa besok pagi, suara rahasia dari pemungutan suara internal akan mengubah segalanya lagi. Saya duduk di kursi kulit hitam, mata tertuju pada layar yang menampilkan wajah saya sendiri yang dulu penuh senyum di kampanye, sekarang hanya bayangan rasa bersalah yang lama terkubur. 15 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, saya bertemu Sari di kelas sastra. Dia gadis Bandung yang lembut, rambut panjang hitam legam, senyumnya seperti cahaya matahari pagi. Kami sering belajar bersama di perpustakaan, berbagi catatan, berbagi mimpi. Suatu malam hujan, di asrama, tangan kami bersentuhan lebih lama dari biasa, dan itu adalah awal dari segalanya. Cinta kami tumbuh pelan, rahasia, penuh tawa kecil di kai kecil dekat kampus. Tapi ayah saya, seorang pensiunan tentara yang taat adat Jawa, tak pernah menerima. Kamu harus menikah dengan laki-laki baik-baik, Ratih. Ini hanya AC. Kata-katanya seperti pisau, dan saya, takut kehilangan segalanya, memilih menyangkal. Saya putuskan Sari dengan kata-kata dingin, ini salah, kita tak bisa begini. Air mata Sari saat itu masih menghantui saya setiap malam. Saya menikah dengan pria pilihan keluarga, hidup pura-pura bahagia selama 10 tahun, sampai perceraian yang diam-diam, lalu Sari kembali, kami bertemu lagi di konferensi politik, dan kali ini saya tak mau kehilangan. Kami menikah secara sederhana di Singapura, hanya kami berdua, janji setia tanpa dokumen resmi karena hukum di sini tak menginginkan. Itu rahasia kami, sampai seseorang dari Rial Partai mengirim foto itu ke media. Sekarang, di ruang rapat ini, ketua partai menatap saya dengan mata penuh kecewaan. Kamu harus mundur, Ratih. Masyarakat tak akan terima. Saya mengangguk, tapi hati saya berontak. Malam itu, di apartemen mewah di kawasan Sudirman, Sari menunggu saya dengan mata merah. Kamu lagi-lagi memilih karier, Ratih, tanyanya pelan. Saya memeluknya, tapi kata-kata tak keluar. Besok pagi, rapat darurat partai dimulai, dan suara rahasia itu masih menjadi misteri. Wartawan berkerumun di depan gedung, spanduk protes mulai muncul, tolak di pemerintahan. Saya berjalan melewati mereka, kepala tegak, tapi dalam hati, luka lama mulai berdarah lagi. Ayah saya menelepon, suaranya dingin seperti es, kamu sudah mati bagi keluarga ini. Ibu saya hanya menangis di latar belakang. Saya tutup telepon, duduk di meja kerja, memandang foto lama kami berdua di kampus. Sari datang, memegang tangan saya, kita hadapi bersama. Tapi saya tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Rapat internal dimulai pukul 10 pagi, ruangan penuh anggota partai yang saling pandang curiga. Ketua membaca nama-nama calon, termasuk saya yang sudah dicoret. Tapi kemudian, proses pemungutan suara rahasia dimulai, kertas kecil dibagikan, tak ada nama, hanya pilihan. Saya tak tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu. Sore harinya, hasil diumumkan. Nama saya kembali ke posisi nomor 1. Ruangan gempar. Saya terpaku, tak percaya. Siapa yang memilih saya? Mengapa? Dan saat itu, saya sadar, perjalanan penebusan ini baru saja dimulai, dengan luka masa lalu yang kini terbuka lebar di depan mata publik.
Hasil pemungutan suara rahasia itu seperti mimpi buruk yang berubah jadi mimpi indah dalam sekejap. Nama saya, Ratih Wijaya, kembali ke daftar calon gubernur sebagai nomor 1, meski kemarin baru saja dicoret karena oto pernikahan lesbian saya dengan Sari. Wartawan menyerbu gedung partai, mikron menjulur ke wajah saya, Bu Ratih, bagaimana Anda menjelaskan ini? Apakah ini bukti dukungan tersembunyi dari anggota partai? Saya tersenyum tipis di depan kamera, tapi dalam hati, gelombang rasa bersalah mulai naik. Sari berdiri di belakang saya, tangannya menyentuh punggung saya pelan, memberi kekuatan yang selama ini selalu saya butuhkan. Malam itu, di rumah kecil kami di pinggir Jakarta, kami duduk di teras, angin malam membawa bau hujan. Mereka memilihmu karena melihat kekuatanmu, Ratih, kata Sari lembut. Tapi saya tahu, ini bukan akhir. Pagi berikutnya, surat kabar nasional memuat berita besar, skandal lesbian calon gubernur berujung kemenangan rahasia. Telepon dari keluarga besar saya di Semarang tak berhenti. Kakak laki-laki saya menelepon marah, kamu mempermalukan kami semua, Ratih. Ayah stroke karena berita ini. Saya tutup mata, ingatan kembali ke hari saya memutuskan Sari dulu. Di kampus, setelah ayah datang ke Jakarta dan mengancam akan mencabut biaya kuliah, saya bertemu Sari di taman belakang akultas. Makan aku, Sari. Keluargaku tak akan pernah terima. Kita harus berhenti. Sari menangis, memeluk saya erat, kamu pengecut, Ratih. Cinta kita nyata. Kata-kata itu masih terngiang. Sekarang, 15 tahun kemudian, Sari di sisi saya lagi, tapi luka itu belum sembuh. Media sosial meledak, hashtag tolak Ratih lesbian trending, tapi juga dukung Ratih muncul dari kelompok muda. Saya hadiri rapat kampanye pertama setelah kemenangan rahasia itu. Di Aula Besar Bandung, ratusan pendukung datang, tapi di luar, demonstran membawa spanduk anti. Seorang ibu-ibu berteriak, kamu bukan teladan untuk anak-anak kami. Saya berdiri di panggung, suara saya tegas, saya mencintai negeri ini, dan saya akan bekerja untuk semua rakyat, tanpa pandang bulu. Tapi di dalam, hati saya hancur. Malam harinya, Sari dan saya bertengkar hebat untuk pertama kali setelah lama. Kamu masih sama seperti dulu, Ratih. Selalu memilih Image daripada aku, katanya dengan air mata. Saya peluk dia, aku berubah, Sari. Kali ini aku tak akan lari. Tapi janji itu diuji saat ayah saya datang ke Jakarta keesokan harinya. Dia berdiri di depan pintu apartemen, wajahnya pucat, tongkat di tangan. Kamu harus mundur, Ratih. Pernikahanmu itu dosa besar. Saya ajak dia masuk, duduk di soa, cerita semua. Lasbak datang lagi, hari ayah menemukan surat cinta Sari di kamar saya dulu, memukul saya sampai berdarah. Kamu harus normal, katanya waktu itu. Sekarang, dia menatap Sari dengan mata penuh kebencian. Dia yang merusak kamu. Sari diam, tapi tangannya mengepal. Konfrontasi pertama itu berakhir dengan ayah pergi sambil mengancam tak akan datang ke pemakaman saya nanti. Saya ambruk di pelukan Sari, menangis untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Berita kemenangan rahasia itu menyebar ke seluruh Indonesia, dari Jakarta sampai Papua. Riau politik saya, seorang pria konservatif, mulai kampanye hitam, calon lesbian tak pantas memimpin. Saya balas dengan tur kampanye ke desa-desa, bertemu petani, guru, ibu rumah tangga. Beberapa mendukung diam-diam, yang lain menolak terang-terangan. Di sebuah desa di Bogor, seorang gadis muda mendekat, Bu, saya juga seperti Anda. Terima kasih sudah berani. Kata itu memberi saya kekuatan. Tapi di balik itu, email ancaman mulai masuk, mundur atau kami ungkap lebih banyak. Sari khawatir, kita pulang ke Bandung saja, Ratih. Lupakan politik.
Saya tolak, ini saatnya aku menebus semua kesalahan masa lalu. Malam itu kami berdua duduk di balkon, memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Sari cerita tentang tahun-tahun tanpa saya, bagaimana dia hampir menikah dengan pria lain tapi selalu ingat saya. Aku tak pernah berhenti mencintaimu, meski kamu pernah menyakitiku. Kata-kata itu seperti obat dan racun sekaligus. Konflik mulai meningkat saat media menemukan bukti pernikahan kami di Singapura. Berita baru meledak, demonstrasi semakin besar di depan kantor gubernur. Ketua partai memanggil saya lagi, kamu harus jelaskan ke publik, Ratih. Atau kami tak bisa lindungi lagi. Saya angguk, siap konferensi pers besok. Tapi sebelum itu telepon dari ibu saya, suaranya lemah. Ayah sakit parah, Ratih. Datanglah. Saya pergi ke Semarang malam itu juga, Sari ikut diam-diam, di rumah sakit, ayah terbaring, mata terbuka lebar melihat saya. Kamu masih anakku, tapi pilihanmu salah. Saya pegang tangannya, air mata jatuh. Saat itu, saya sadar, perjalanan ini tak hanya tentang politik, tapi tentang memperbaiki segala yang pernah saya rusak. Konferensi pers pagi itu di gedung partai menjadi ajang pertarungan terbuka. Saya berdiri di depan puluhan kamera, Sari duduk di baris belakang dengan kacamata hitam, wajahnya tegang. Saya tak menyangkal apapun. Saya mencintai Sari, dan pernikahan kami adalah komitmen suci di mata Tuhan dan hati kami sendiri, kata saya dengan suara mantap, meski jantung berdegup kencang. Ruangan gempar, pertanyaan membanjir. Bagaimana dengan keluarga Anda, Bu Ratih? Apakah ini tak melanggar nilai-nilai Indonesia? Saya jawab pelan, nilai Indonesia adalah keadilan untuk semua. Saya pernah menyangkal cinta ini karena tekanan keluarga, dan itu kesalahan terbesar saya. Flashback datang lagi saat saya bicara, hari saya menikah dengan pria pilihan ayah. Sari menonton dari kejauhan di gereja kecil, air matanya tak terlihat tapi saya rasakan. Setelah konferensi, dukungan mulai mengalir dari kalangan muda di media sosial, tapi kelompok konservatif semakin ganas. Di Semarang, ayah saya pulang dari rumah sakit, tapi tak mau bicara dengan saya. Ibu menelepon, dia menangis sendirian di kamar, Ratih. Kamu harus pulang. Saya dan Sari naik kereta malam ke Semarang, tangan kami saling genggam sepanjang jalan. Di rumah lama, ayah duduk di kursi rotan, wajahnya keras. Kamu datang untuk minta maaf atau untuk membela dosamu, tanyanya. Saya berlutut di depannya, ayah, saya minta maaf karena pernah menyangkal siapa diri saya. Tapi cinta ini nyata, dan saya tak akan lari lagi. Sari berdiri di belakang, diam ayah diam lama, lalu katanya pelan, kamu sudah besar, Ratih. Tapi masyarakat tak akan makan. Konfrontasi itu berlangsung berjam-jam, hingga malam. Ibu memasak nasi goreng kesukaan saya, tapi suasana tegang. Keesokan harinya, berita tentang kunjungan saya ke rumah sakit bocor, media bilang calon lesbian minta restu keluarga. Kampanye semakin berat. Di Bandung saat saya pidato di pasar, sekelompok pemuda melempar telur ke panggung. Sari yang ikut menangis diam-diam di belakang panggung. Aku takut kehilanganmu lagi, bisiknya. Saya peluk dia di mobil, kita kuat bersama. Tapi di dalam hati, rasa bersalah karena pernah menyakiti Sari dulu semakin berat. Saya ingat malam di asrama dulu, kami berbaring di ranjang sempit, Sari berbisik, janji tak akan pernah tinggalkan aku. Dan saya melanggar janji itu. Sekarang, di tengah badai politik, Sari tetap setia. Hasil survei partai turun drastis, tapi suara rahasia kemarin memberi saya harapan. Riau saya mengadakan demo besar, menuntut saya mundur. Saya hadiri pertemuan dengan tokoh agama di Masjid Besar Jakarta, menjelaskan bahwa cinta tak memilih gender. Beberapa mengerti, yang lain menolak.
Malam itu, di hotel, Sari dan saya bicara panjang tentang masa lalu. Kamu pernah bilang aku hanya AC, Ratih. Itu yang paling sakit. Saya minta maaf lagi, air mata kami bercampur. Pagi harinya, berita baru muncul, oto lama kami di kampus bocor. Publik semakin terpecah. Tapi di kantor partai, ketua memanggil, anggota muda mendukungmu diam-diam, Ratih. Jangan menyerah. Saya angguk, siap melanjutkan perjuangan. Perjalanan ke desa-desa Jawa Barat dimulai, Sari ikut sebagai sukarelawan. Di sana kami bertemu ibu-ibu yang cerita tentang anak mereka yang sembunyi identitas. Satu ibu bilang, "Terima kasih, Bu. Kamu beri kami harapan." Kata itu seperti obat. Tapi di Jakarta, ancaman semakin nyata, surat bom palsu datang ke kantor. Polisi mulai jaga rumah kami. Ayah menelepon tiba-tiba, "Pulanglah, Ratih. Kita bicara lagi." Saya pergi sendirian, Sari menunggu di Jakarta. Di rumah, ayah menunjukkan album foto lama, "Kamu dulu anak pintar, kenapa pilih jalan ini?" Saya cerita semua, tentang rasa takut, tentang cinta yang tak pernah padam. Ayah diam, tapi matanya mulai lembut. Mungkin aku terlalu keras dulu. Kata itu kecil, tapi bagi saya seperti gunung. Kembali ke Jakarta, saya rasakan perubahan dalam diri. Konflik dengan Sari juga mereda, kami semakin dekat. Tapi badai belum berakhir. Real politik ancam akan ungkap lebih banyak bukti. Saya siap hadapi. Badai itu datang lebih keras dari yang saya duga. Real saya mengadakan konferensi pers, menunjukkan dokumen pernikahan kami di Singapura lengkap dengan foto. "Ini bukti calon gubernur kita tak layak," katanya di depan kamera. Publik Indonesia terbelah, demo pro dan kontra memenuhi jalanan Jakarta dan Bandung. Saya duduk di ruang tamu apartemen, tangan Sari memegang pundak saya. "Kita lawan bersama," katanya. Saya angguk, tapi dalam hati, rasa bersalah karena pernah membuat Sari menangis dulu semakin menusuk. Flashback kembali, hari saya menikah dengan pria lain, Sari kirim pesan terakhir, "Selamat, Ratih. Aku harap kamu bahagia." Pesan itu tak pernah saya balas. Sekarang, di tengah krisis, Sari tetap di sisi saya. Kami putuskan tur kampanye ke Surabaya, bertemu komunitas perempuan. Di sana, seorang aktivis muda mendekat, "Bu Ratih, Anda inspirasi kami yang sembunyi." Kata itu memberi kekuatan, tapi di hotel malamnya, Sari bertanya, "Apakah kamu benar-benar siap, Ratih? Dulu kamu lari karena takut." Kami bicara sampai subuh, saya cerita tentang tekanan ayah, tentang mimpi politik yang ayah tanam sejak kecil. "Aku takut kehilangan semuanya, saya." Sari memakan lagi, pelukan kami hangat. Kembali ke Jakarta, ayah saya datang tiba-tiba dengan ibu. Mereka duduk di ruang tamu, ayah bilang, "Saya lihat berita. Mungkin saya salah dulu." Itu pertama kali ayah mengakui. Air mata ibu jatuh, "Kami ingin kamu bahagia, Nak." Konfrontasi keluarga itu menyembuhkan luka lama, tapi masyarakat masih marah. Sebuah acara debat televisi nasional diundang, saya hadiri dengan Sari di sisi. Moderator tanya langsung, "Apakah pernikahan sesama jenis sesuai dengan Pancasila?" Saya jawab tenang, "Pancasila tentang persatuan dan keadilan. Cinta tak memilih." Debat panas, tapi saya tak mundur. Setelah itu, dukungan dari kalangan intelektual meningkat. Tapi di kampung halaman Semarang, saudara-saudara saya masih menolak. Kakak saya kirim pesan, "Jangan pulang dulu, Ratih. Desa masih ribut." Saya tetap pergi, bawa Sari. Di rumah besar keluarga, kerabat berkumpul, tatapan dingin. "Kamu bawa malu," kata salah satu paman. Saya berdiri, cerita perjalanan saya, tentang penyesalan, tentang bagaimana saya pernah menyakiti Sari.
Perlahan, beberapa mulai mengerti. Ayah memeluk saya di depan semua, makan ayah. Saat itu, saya rasakan beban di dada mulai ringan. Kampanye berlanjut, saya kunjungi sekolah-sekolah, bicara tentang toleransi. Seorang guru bilang, anak-anak kami butuh teladan seperti Anda. Tapi ancaman datang lagi, mobil kami diikuti orang tak dikenal. Polisi tingkatkan pengamanan. Di tengah itu, Sari sakit karena stres, demam tinggi. Saya rawat dia sepanjang malam, ingat bagaimana dulu saya tinggalkan dia saat sakit di asrama. Makan aku dulu, bisik saya. Sari tersenyum lemah, kita sudah lewati. Kemenangan kecil datang saat polling internal partai naik lagi. Ketua bilang suara rahasia itu dari generasi muda, Ratih. Mereka lihat keberanianmu. Saya tersenyum, tapi tahu perjuangan belum selesai. Konfrontasi terbesar datang saat Rial mengadakan aksi massa di depan rumah kami. Ribuan orang teriak tuntutan mundur. Saya keluar, bicara lewat pengeras suara, saya tak akan mundur karena cinta saya. Saya akan perjuangkan hak semua orang. Kerumunan diam sejenak, lalu tepuk tangan kecil mulai terdengar. Malam itu, Sari dan saya duduk di atap, memandang bintang. Kamu sudah berubah, Ratih, katanya. Saya angguk, dan aku akan terus menebus. Tapi besok, berita baru akan meledak lagi. Aksi massa di depan rumah kami berubah jadi titik balik tak terduga. Beberapa demonstran mulai membawa spanduk dukungan setelah saya bicara, kami lihat kejujuranmu, Bu Ratih. Tapi Rial tak menyerah, mereka sebarkan rumor bahwa saya merusak generasi muda. Saya hadiri sidang partai darurat, anggota saling tuduh. Kamu bawa partai ke jurang, kata salah satu senior. Saya jawab, atau justru membawa ke masa depan yang lebih adil. Suara rahasia dulu kini jadi senjata, karena anggota muda mulai bicara terbuka mendukung saya. Di rumah, Sari memeluk saya setelah rapat, kamu kuat sekali. Tapi saya tahu, di balik kekuatan itu, ada luka yang masih menganga. Lasbat ke hari saya putuskan Sari di taman kampus, hujan deras, Sari berlari pergi tanpa melihat ke belakang. Sekarang, di Jakarta yang sibuk, Sari di sisi saya setiap hari. Kami putuskan libur sehari ke Pantai Ancol, hanya berdua, tangan saling genggam di pasir. Ini seperti dulu, tapi kali ini tak ada yang bisa pisahkan, kata Sari. Saya cerita tentang penyesalan, tentang malam-malam saya menangis sendirian setelah menikah dulu. Sari mendengar, air matanya jatuh. Aku sudah makan, Ratih. Sekarang makan dirimu sendiri. Kata itu menyembuhkan. Kembali ke kampanye, saya kunjungi universitas saya dulu di Depok. Mahasiswa ramai menyambut, ada yang bawa poster Ratih or Alloy. Tapi di luar gerbang, kelompok lain protes. Konfrontasi dengan dosen lama yang dulu tahu rahasia kami. Kamu dulu pengecut, sekarang berani. Bagus, katanya sambil tersenyum. Ayah dan ibu datang ke Jakarta untuk mendukung secara terbuka. Foto keluarga kami bertiga dengan Sari muncul di media, keluarga calon gubernur terima pasangan lesbian. Itu langkah besar. Tapi di desa Semarang, saudara masih ragu. Saya pulang lagi, bicara dari hati ke hati. Kakak saya akhirnya memeluk, kamu adikku, apapun. Beban semakin ringan. Namun, puncak konflik datang saat debat Inal melawan Rial. Di studio televisi nasional, jutaan orang nonton. Rial serang habis-habisan, pernikahanmu melanggar agama dan adat. Saya jawab dengan tenang, cerita perjalanan saya, dari penyangkalan sampai penerimaan. Cinta tak pernah salah. Yang salah adalah ketakutan. Penonton bertepuk tangan. Setelah debat, polling melonjak. Sari menunggu di luar studio, kami peluk erat. Kamu menang hari ini, bisiknya.
Malam itu kami rayakan kecil di apartemen, hanya kami berdua. Tapi pagi harinya, email ancaman baru datang, mundur atau rahasia lain terbongkar. Saya tak gentar. Tur kampanye ke Jawa Tengah dimulai, Sari ikut, kami bertemu ribuan orang. Seorang nenek di desa bilang, cinta itu dari Tuhan, nak. Jangan takut. Kata itu seperti berkah. Di tengah perjalanan, ayah sakit lagi, saya buru-buru ke Semarang. Di rumah sakit, ayah pegang tangan saya dan Sari, jaga dia baik-baik, Sari. Air mata kami bertiga. Saat itu saya sadar penebusan sudah terjadi sebagian. Kembali ke Jakarta, partai umumkan saya tetap calon utama. Rial mulai mundur pelan. Tapi masyarakat masih terpecah. Saya terus kampanye, bicara tentang toleransi di setiap kesempatan. Sari semakin percaya diri, bahkan ikut bicara di acara kecil. Cinta kami nyata, dan itu tak mengurangi cinta kami ke Indonesia. Kata-katanya menginspirasi banyak. Konflik terakhir dengan komunitas agama besar diadakan, dialog terbuka. Saya hadiri, jawab semua pertanyaan dengan jujur. Beberapa tokoh mengangguk setuju. Malam itu, di hotel, Sari bilang, kamu sudah menebus semuanya, Ratih. Saya peluk dia, tahu perjalanan masih panjang, tapi harapan sudah ada. Hari pemilihan semakin dekat, dan Jakarta penuh spanduk nama saya di mana-mana. Hasil survei terakhir menunjukkan saya unggul tipis, berkat suara rahasia yang kini jadi kekuatan nyata dari generasi muda. Tapi malam sebelum debat penutup, telepon dari rumah sakit datang, ayah saya kritis lagi. Saya dan Sari buru-buru ke Semarang, duduk di sisi ranjang. Ayah pegang tangan kami berdua, suaranya lemah, aku bangga padamu, Ratih. Maafkan ayah yang dulu buta. Ibu menangis bahagia. Saat itu semua luka masa lalu sembuh total. Kembali ke Jakarta, debat penutup berlangsung damai, Rial saya bahkan mengucapkan selamat. Malam itu, Sari dan saya berdiri di balkon apartemen, memandang kota yang pernah menghakimi kami. Kita sudah lewati semuanya, kata Sari. Saya angguk, ingat perjalanan dari penyangkalan di kampus sampai kemenangan rahasia ini. Pagi pemilihan, saya masuk bilik suara dengan hati tenang. Hasil tak langsung diumumkan, tapi saya tahu, apapun hasilnya, saya sudah menang dalam hati. Beberapa hari kemudian, kemenangan resmi diumumkan. Saya jadi wakil gubernur, dengan Sari di sisi saat pidato kemenangan. Keluarga besar hadir, masyarakat mulai menerima pelan-pelan. Tapi di tengah sorak-sorai, saya sadar, perjuangan untuk penerimaan masih panjang. Malam kemenangan, di rumah, Sari memeluk saya, kamu sudah pulang, Ratih. Saya tersenyum, tapi pertanyaan itu muncul dalam hati. Apakah pengkhianatan masa lalu karena takut bisa ditebus sepenuhnya, atau dosa itu akan selamanya menjadi bagian dari cerita kita?